Oke teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya eh RM69 Motor ya, RMS Bengkel. Kali ini saya akan coba menjawab tentang pertanyaan para subscriber ya. Kebanyakan sih yang nanya tentang Mio ya, Mio karburator. Saya akan jawab sekemampuan saya, sebisa saya ya. Dan apabila ada yang salah, mohon koreksi dan komentarnya yang baik aja ya teman-teman. Nah, oke teman-teman, saya akan bahas dulu di bagian Mio susah hidup ya. Oke, yang pertama saya akan bahas di bagian mesin dulu. Nah, untuk di bagian head cylinder ini ya teman-teman, ini kan ada klep in dan egg. Nah, jika klep ini mengalami kebocoran ini di bagian sini, atau istilahnya eh, suka banjir ya teman-teman. Jadi suka bensin itu suka basah di bagian busi ya. Nah, itu juga akan mengakibatkan motornya susah hidup juga. Nah, kalian tinggal buka aja klepnya, kalian tinggal lihat. Jika klepnya seperti ini udah parah banget ya, udah tajam atasnya. Ini udah gak bisa disekir lagi, ini harus diganti ya teman-teman. Nah, langkah yang kedua, kalian kan ini ada bosnya kan, ada bos klep di bagian sini yang dudukan untuk ke seal klep di dalamnya. Nah, itu bisa kelihatan ya teman-teman. Nah, itu kalian tinggal goyang-goyang seperti ini. Nah, ini kan pergerakannya sedikit ya. Jadi ini dipastikan untuk bos klepnya aman, dan kalian jika bos klep kalian motor kalian itu oblak, kalian tinggal ganti aja bos klepnya ya. Ini berlaku untuk semua motor ya, motor karbu itu untuk penyakit susah hidup itu rata-rata seperti ini juga akan ngaruh ya teman-teman. Nah, untuk di bagian kop mesin ini saya rasa udah cukup ya penyebab susah hidupnya. Untuk di bagian kop mesin ini ada dua macam ya teman-teman. Nah, kita eh, maju ke langkah blok seher ini teman-teman. Nah, untuk blok seher ini juga bisa berpengaruh untuk susah hidup. Dikarenakan apa? Dikarenakan akibat ring seher yang udah melemah ya teman-teman. Ring seher yang udah melemah juga akan mengakibatkan susah hidup dan tenaganya loyo juga teman-teman. Nah, untuk cara pengecekannya teman-teman tinggal ambil saja satu ring seher ini, lalu teman-teman masukkan ke dalam bloknya seperti ini ya teman. Nah, teman-teman bisa lihat ini untuk kerenggangannya ini udah terlalu jauh ya. Nah, ini untuk motor ini jadi double ya, penyakitnya double juga, susah hidup dan kurang tenaga. Dan sekalian saja saya bikinin konten untuk para subscriber saya yang sudah nanya-nanya lama gak dijawab ya teman-teman. Nah, ini akan mengakibatkan kurang tenaga dan susah hidup juga teman-teman. Nah, kalian tinggal ganti aja ring sehernya. Apabila sehernya udah baret kayak gini, mending kalian ganti satu set sama sehernya. Kalian tinggal coulterin aja lah sehernya biar aman dan kepake lama juga ya teman-teman. Nah, untuk di langkah pengapian, teman-teman bisa cek untuk bagian CDI ini. Takutnya KW ya. Kalau KW kalian tinggal coba ganti aja sama yang ori. Untuk yang ori itu ada tulisannya Yamaha di sini ya teman-teman. Ini punyanya Jupiter, tapi masuk juga ke Mio ya teman-teman. Tapi Mio yang lama, kalau Mio tahun 2010 ke atas, 2009 perasaan itu gak masuk ya teman-teman. Beda, Mori. Nah, kita lanjut untuk ke bagian karburator ya teman-teman. Sebenarnya untuk bagian karburator ini teman-teman saya udah jelasin ya. Udah saya jelasin juga di video yang awal-awal. Nah, kalau kalian benerin karburator yang susah hidup, kalian harus tahu dulu fungsi-fungsi dalam sini karburator itu untuk apa ya teman-teman. Nah, kita bahas untuk susah hidupnya aja ya teman-teman, biar durasinya gak terlalu panjang juga. Ini kan ada eh sebentar ya teman-teman. Ada apa ya nih? Nah, ini aja nah. Maaf ya teman-teman.
Nah, ini kan di sini ada main jet ya, teman-teman. Main jet, ini pilot jet ya. Nah, ini main jet ini gunanya untuk di pagi hari ya, teman-teman. Saat mesin dingin itu kegunaannya ini ya. Jika kalian motornya susah hidup, nah kalian tinggal cek aja di bagian main jet ini biasanya lubangnya itu terlalu kecil ya. Biasanya kalau 36 kalian tinggal besarin aja 38, dan untuk standarnya ini 38 ya, teman-teman. Nah, untuk di karburator saya rasa udah cukup ya, teman-teman. Nah, kita tinggal apa lagi ya? Untuk susah hidup saya rasa cukup sekian dulu ya, teman-teman. Nah, kita beralih ke tenaganya kurang ya, teman-teman. Oke, langkah yang pertama saya akan jelasin dulu di bagian pengapian. Nah, di bagian pengapian ini juga sangat berpengaruh ke motor yang eh, tenaganya kurang ya, teman-teman. Jadi pernah ada subscriber yang nanya, bang, motor saya udah sernya ganti, semuanya ganti bagus, tapi kok larinya nggak ada ya. Nah, kalian tinggal cek aja, takutnya ini KW ya. Kalau KW itu Mio kadang-kadang tenaganya kurang ya. Tapi ini bukan promosi ya, teman-teman. Saya saranin kalau kalian CDI-nya mati, eh, yang udah saya rasakan ganti aja untuk mereknya itu Neomek ya, teman-teman. Itu merek itu bagus ya. Saya sudah rasain dan saya juga udah sering pakai merek itu ya, teman-teman. Nah, oke, untuk langkah yang kedua juga sama, ada di bagian klep sini. Kalau bocor itu berpengaruh ke tenaganya juga ya, teman-teman. Jadi itu komprensinya kurang ya. Oke, teman-teman, sorry tadi kejeda karena ada yang masuk ke bengkel ya. Nah, oke, kita lanjut, teman-teman. Nah, untuk selanjutnya ada di bagian blok seher ini ya. Ada bukannya di bagian blok, tapi ada di bagian piston di sini. Ini ringnya udah melemah dan sehernya juga udah baret seperti ini. Cara ngeceknya gimana? Nah, kalian tinggal ambil aja satu ring yang ada di bagian atas sini. Lalu kalian tinggal masukkan ke boring sini. Nah, kalian tinggal lihat aja. Nah, untuk celahnya itu nggak boleh kerenggangan seperti ini ya, teman-teman. Ini akan mengakibatkan motornya ngempos dan susah hidup juga, teman-teman. Nah, untuk di bagian mesin, saya rasa udah cukup. Dan, oh lupa, teman-teman. Ini untuk bagian per klep ini juga sangat berpengaruh ya untuk akselerasi motor dan tenaga motor. Jika kalian udah lembek, kalian tinggal ganti aja untuk per klepnya. Itu akan mengakibatkan motor juga tenaganya kurang. Dan untuk di bagian sepiti, teman-teman bisa lihat dan cek untuk di bagian roller seperti ini. Takutnya udah peang atau udah jelek lah, teman-teman ya. Ini menggunakan roller Beat FI ya. Ini untuk contoh aja ya, teman-teman. Nah, untuk roller saya saranin aja kalian tinggal pakai 9 gram ya, teman-teman. Karena kalau pakai 8 gram bawahnya dapat tapi atasnya kurang ya. Untuk harian saya saranin aja pakai 9 gram, tapi dengan catatan tetap juga, teman-teman, kalau setting masalah motor untuk di bagian roller itu juga eh, harus ditentuin juga untuk daerahnya dan trek jalannya juga ya, teman-teman. Nah, untuk selanjutnya ada di bagian noken as ini, teman-teman. Ini kan udah aus ya. Nah, ini udah aus seperti ini, udah habis. Ini juga akan mengakibatkan motornya ngepos dan kurang tenaga. Dan kebanyakan Mio itu eh, penyakitnya ada di bagian noken as ini, suka aus dan habis, jadi motornya kurang tenaga ya, teman-teman. Saya rasa cukup sekian ya, teman-teman, untuk pembahasan seputaran Mio. Dan jika ada pertanyaan lagi, kalian tinggal tanyakan aja di kolom komentar. Insya Allah saya akan jawab